Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dimanapun Anda berada yang merayakan perayaan Ekaristi bersama dengan kami, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat adanya, selalu dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ketika COVID melanda dunia dan bangsa kita, tidak sedikit orang yang berdoa memohon supaya badai ini cepat berlalu. Kelihatan sampai sekarang angkanya makin naik. Kapan berlalu tidak ada seorang pun yang tahu. Kita semua dengan sekuat tenaga, sepenuh hati sudah berdoa kepada Tuhan. Dan rupanya Tuhan belum menjawab doa kita. Maka tidak sedikit orang benar yang bergumul dengan begitu banyak persoalan, masalah, wabah, bahkan kejahatan yang terjadi di sekeliling kehidupannya. Dan juga tidak sedikit orang beriman yang ragu dan bertanya, mengapa Tuhan membiarkan semuanya ini terjadi di dalam kehidupan manusia? Mungkin kita berpikir seperti hari ini orang-orang hamba-hamba dari tuan kebun ini datang dan mereka minta untuk lalang dan gandum dicabut. Mungkin kita berpikir bahwa orang-orang yang jahat kehidupannya senantiasa aman-aman, baik-baik saja. Sedangkan kita yang selalu berdoa, kita yang selalu berbuat baik, kita yang tidak pernah meninggalkan Tuhan dan perintahnya ini selalu dirundung duka dan derita, kemalangan dan musibah. Tidak sedikit orang beriman yang berpikir seperti itu. Hari ini sabda Tuhan memberikan pedoman bagi kita untuk percaya dan tahu bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang berbelas kasih. Hari ini sudah jelas, gandum dan lalang itu adalah kebaikan dan kejahatan yang begitu senantiasa ada di dalam kehidupan. Kalau ada kebaikan, selalu ada kejahatan yang bisa membayangi, membuat kebaikan itu menjadi kabur. Maka hari ini umat beriman diajak untuk melihat Allah yang berbelas kasih itu. Bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan mengajak kita untuk yakin bahwa Allah sangat maha rahim dan murah hati kepada kita manusia. Buktinya apa? Buktinya dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa manusia yang telah berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat, untuk berbenah, dan untuk berubah. Selalu ada kesempatan. Pintu kerahiman Tuhan selalu terbuka bagi semua orang yang mau kembali kepada jalan yang benar. Maka dia menuliskan begini: meskipun engkau penguasa yang kuat, engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami manusia. Luar biasa kalau kita merenungkan refleksi kitab kebijaksanaan ini. Siapakah kita manusia yang tidak setia, yang selalu berdosa, yang tidak luput dari kesalahan ini? Tuhan memperlakukan kita dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati mengadili kita dalam hidup ini. Allah seperti apa yang kita miliki, Allah seperti apa yang kita bayangkan untuk kehidupan beriman kita setiap saat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Allah memang selalu sabar dengan manusia. Dia Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Tetapi seringkali kita manusia tidak sabar dengan orang lain, apalagi orang jahat. Apalagi orang-orang yang menjengkelkan dan yang selalu membuat luka dalam hati kita. Kita bahkan mengeluh kepada Tuhan, mengapa orang-orang jahat masih dibiarkan hidup?
dan sudah dibiarkan hidup, hidupnya kelihatan aman, semuanya berjalan baik dan tenang-tenang saja dalam kehidupan. Sementara kita umat beriman yang rajin sekali misa, bukan hanya misa offline, misa streaming pun bisa 3-4 kali sehari, selalu dirundung duka, nestapa, derita, dan kemalangan. Mengapa ini terjadi dalam kehidupan? Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar dari Injil hari ini. Injil hari ini mengisahkan perumpamaan tentang gandum dan lalang. Seorang pemilik kebun menaburkan benih di ladangnya, dan ketika semua orang tidur, datanglah musuh menyebarkan lalang di antara gandum itu. Lalu gandum itu tumbuh, dan ketika berbulir nampak juga lalang itu. Lalu hamba-hambanya datang kepada tuannya dan bilang, maukah Tuhan supaya kami mencabut semua lalang itu? Mari kita perhatikan sikap Allah. Tuan kebun itu mengatakan kepada hamba-hambanya begini, biarkanlah keduanya tumbuh sampai waktu panenan tiba. Ini penting. Biarkanlah keduanya tumbuh sampai waktu panenan tiba. Kejahatan dan kebaikan selalu ada bersama-sama. Dan dalam refleksi bacaan hari ini, tuan kebun ini yang adalah Yesus mengatakan kepada kita, dua-duanya berjalan bersama-sama sampai pada waktunya baru akan ditentukan. Ketika musim panen tiba, saat penuai itu datang, maka nasib orang baik dan orang jahat akan berbeda di tangan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah yang dalam bacaan pertama tadi dikatakan panjang sabar, murah hati, dan berbelas kasihan, itu juga adalah Allah yang adil untuk mengadili setiap perbuatan manusia sesuai dengan apa yang telah dilakukannya di tengah dunia ini. Maka pada saat masa panenan tiba, nasib orang jahat dan orang baik pasti akan berbeda. Di tangan sang pengadil itu, di tangan sang hakim itu, dia katakan, kumpulkan dahulu lalang itu berberkas-berkas lalu dibakar. Ini nasib orang-orang yang tidak mau bertobat. Lalu yang kedua, kumpulkanlah gandum itu dan masukkanlah di dalam lumbung. Ini berarti bahwa lumbung itu adalah kehidupan. Lumbung itu adalah kebaikan, ketentraman, kenyamanan. Maka orang-orang yang senantiasa berbuat baik, senantiasa berlaku adil, senantiasa mendengarkan dan melaksanakan sabda kebenaran firman Tuhan akan dikumpulkan di dalam lumbung. Sedangkan orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan apapun akan dikumpulkan lalu dibakar. Itulah beda nasib. Karena itu kita tidak usah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena itu kita tidak usah tergoda untuk gampang mengatakan bahwa orang-orang jahat itu hidupnya aman. Belum tentu. Kita tidak usah tergoda untuk melihat bahwa kenapa orang-orang yang menyebalkan ini selalu dengan aman, nyaman, tentram berjalan di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita berpikir dan kita berasumsi bahwa dengan rajin berdoa, dengan banyak berbuat baik, dengan tidak meninggalkan perintah dan kehendak Tuhan, maka segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan itu juga akan mulus adanya. Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit biru kepada kita, sudah pasti. Tuhan tidak pernah juga menjanjikan jalan yang rata, tetapi Dia berjanji akan memberi kekuatan, akan menuntun kita di tengah segala persoalan. Maka banyak hal mungkin terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Kita jangan pernah tergoda untuk berpikir lain,
bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita. Jangan pernah tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saya dengan segala persoalan, masalah, badai yang saya hadapi saat ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bukankah Dia pernah berjanji bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman? Kalau Tuhan berjanji seperti itu, maka Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dia itu setia. Hanya kita manusia yang seringkali tidak setia kepada Dia. Maka saudara-saudari yang terkasih, di dalam kehidupan ketika semua harapan kita mungkin tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita dambakan, apa yang kita rencanakan itu berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, maka kita jangan tergoda untuk menjadi kendor semangat iman kita. Jangan pernah tergoda untuk mulai meninggalkan kepercayaan dan iman akan Tuhan, karena Dia senantiasa menyertai, Dia menopang, menuntun kita sampai pada waktu panenan itu tiba. Pada masa itulah Tuhan akan menguji kesetiaan, kebaikan, dan juga komitmen hidup beriman kita di dunia ini. Seperti apa Dia akan uji pada hari pengadilan dan penghakiman itu terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan bacaan-bacaan kudus pada hari ini mengajak kita untuk pertama-tama kita bersyukur. Kita harus bersyukur karena Allah yang kita imani adalah Allah yang begitu sabar kepada kita. Allah yang tidak pernah membiarkan kita jatuh dan terpuruk di dalam ruang kebinasaan. Allah yang kita imani itu tidak pernah bersukacita ketika melihat kita mengalami kemalangan di dalam hidup. Tapi Allah yang kita imani itu mau untuk selalu menerima kembali manusia yang salah, yang bertobat, yang berbenah diri dan mau kembali kepada jalan yang benar. Pintu kerahimannya selalu terbuka bagi kita. Bagi kita orang Katolik, kenyataan ini ada dalam sakramen tobat. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, kita menerima pengampunan melalui sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi, sakramen kesembuhan untuk menyembuhkan kita dengan segala akar ketidaksetiaan, akar dosa-dosa yang menyebabkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi retak di dalam kehidupan ini. Itu hal pertama, pesan pertama. Pesan yang kedua, agar kita sebagai umat beriman tidak boleh tergoda membandingkan hidup kita dengan orang lain, apalagi orang-orang yang tanda petik jahat di dalam kehidupan ini. Kita tidak usah membandingkan dan menghakimi orang-orang lain sebagai orang jahat, karena dalam hidup ini ada saat di mana kita akan menjadi gandum, tapi ada juga saat lain di mana kita menjadi lalang. Tidak ada manusia yang tidak berdosa, tidak ada manusia yang tidak luput dari kesalahan. Karena kita manusia sering tidak setia, rapuh, dan lemah di hadapan kenyataan hidup yang seringkali pahit dan keras. Maka menyadari itu, jangan pernah kita menghakimi orang lain, apalagi menghakimi Tuhan dengan keputusan-keputusannya yang dibuat untuk kehidupan kita. Tuhan sungguh mengenal baik siapakah kita, siapa umatnya, siapa yang setia di dalam kehidupan ini. Maka kita serahkan kepada Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan itu tidak sabar kepada kita, sudah jadi apa kita ini ketika kita jatuh di dalam dosa? Tuhan memang selalu sabar, maka jangan pernah tergoda untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Pesan ketiga, pesan yang terakhir, bahwa setiap waktu dalam kehidupan adalah kesempatan bagi manusia untuk bertobat,
dan untuk mengamalkan imannya di tengah dunia ini. Bukankah kita selalu suka menyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan? Kalau hidup ini adalah kesempatan, mari kita isi dengan baik. Kita isi dengan kebaikan. Di dalam keluarga, suami dan istri hendaknya saling berbuat baik, saling melayani, saling menunjukkan cinta kasih seperti dahulu pernah Anda janjikan di hadapan Tuhan. Jadilah berkat bagi anak-anak, jadilah berkat bagi siapapun. Di dalam tugas pekerjaan, di kantor dimanapun, bawahan menjadi berkat bagi atasan, atasan menjadi berkat bagi bawahan. Dan semua kita di gereja, dimanapun lingkungan, wilayah, setiap pengurus-pengurus rohani harus menjadi berkat dalam pelayanan kebaikan bagi semua umat yang dipercayakan kepada kita. Maka kita tidak pernah boleh mengatakan lelah dan jenuh di dalam kehidupan ini. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita, dan pada waktunya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban atas hidup yang telah dianugerahkan kepada kita itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perumpamaan lalang dan gandum mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan membuka fakta yang sangat jelas bagi kita, bahwa kehidupan orang beriman akan selalu juga berdampingan dengan orang-orang yang jahat, yang menyebalkan, yang juga tidak suka dengan kita di dalam kehidupan. Terhadap orang itu, mari kita doakan mereka, biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu panenan tiba. Di akhir khotbah ini saya mau mengutip kata-kata dari Sang Dharma Master Cheng. Dia mengatakan begini: ketika ada lalang dan gandum tumbuh bersama, hati pikiran setiap orang beriman itu jangan berfokus untuk mencabut lalang. Jangan. Pikiran, hati, tenaga, waktu kita jangan habis hanya untuk berpikir menghabiskan lalang itu dari gandum. Tidak. Yang harus dibuat orang beriman adalah menanam sebanyak mungkin gandum, maka lalang itu akan terhimpit dan tersingkir dengan sendirinya. Apa artinya? Ketika kita menghadapi kejahatan, kita jangan meratap dan menangis, berpikir untuk memperbaikinya. Buatlah sebanyak mungkin kebaikan di dalam kehidupan, maka kejahatan dengan sendirinya akan menghilang dan sirna. Itu pesan dari refleksi kitab suci kita pada hari ini. Semoga setiap orang beriman Katolik akan menabur kebaikan dalam kehidupannya, akan menjadi berkat, dan dalam perjalanan hidupnya meninggalkan tapak-tapak kebaikan untuk dialami oleh sebanyak mungkin orang, sehingga melalui kita Tuhan Yesus semakin terlihat di dalam kehidupan setiap orang beriman Kristiani. Tuhan memberkati.